Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Vega dari kelas 12 IPS 1. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan apa sih perjanjian Renville dan juga perjanjian Linggarjati. Berikut simak videonya ya. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Cirebon adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Tujuan perjanjian Linggarjati adalah ingin pengakuan wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Hasilnya, Belanda mengakui wilayah yang diinginkan Indonesia. Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Kerugian dari perjanjian Linggarjati adalah terjadinya kehancuran ekonomi Indonesia akibat blokade di Belanda. Terjadinya sebuah reaksi kekerasan yang menyebabkan kabinet Amir Syarifuddin terjatuh. Indonesia secara terpaksa menjadi sebuah negara Indonesia Serikat. Nah, keuntungan dari perjanjian Linggarjati sendiri, Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto dari negara lain. Juga, Indonesia memiliki kedudukan politik sejajar dengan negara lain. Latar belakang perjanjian Linggarjati sendiri berawal sejak Jepang menetapkan status quo di Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda yang ditandai dengan peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 7 Oktober 1946, Indonesia melakukan perundingan di kantor konsulat Jenderal Inggris di Jakarta. Perundingan ini pun menghasilkan kesepakatan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober dan dilanjutkan perundingan di Linggarjati pada tanggal 11 November 1946. Dalam perundingan tersebut terdapat beberapa tokoh yang hadir untuk mewakili pihak masing-masing. Wakil Indonesia dalam perundingan Linggarjati adalah Sultan Syahrir, Susanto Triptoprojo, Muhammad Roem, dan Aka Gani. Sementara itu, di pihak Belanda diwakili oleh Wim Summerhrom, V. de Boer, Max van Vol, dan H. J. van Mook. Lord Killern yang berasal dari Inggris pun bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Nah, berikut ini adalah isi dari perundingan Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, pemerintah Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat pada 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan pesertanya RIS. Selanjutnya, ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat. Perjanjian Renville diambil setelah Belanda tak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Sementara Indonesia juga merasa bahwa perjanjian Linggarjati tidak menguntungkan karena wilayah yang diakui sangatlah sempit. Isi dari perjanjian Renville ini terjadi dari beberapa persetujuan. Di antaranya, Belanda hanya mengakui beberapa wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Selanjutnya ini ada perjanjian Roem-Royen.
Perjanjian Roem-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian Roem-Royen sendiri diambil dari kedua pemimpin delegasi. Yang pertama yaitu Muhammad Roem dan yang kedua Herman van Roygen. Dampak dari perjanjian Roem-Royen sendiri yaitu mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Nah, hasil keputusan dari perjanjian Roem-Royen atau perundingan Roem-Royen sendiri itu yang pertama ada tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam konferensi meja bundar. Yang ketiga, kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Mengapa perjanjian Roem-Royen diselenggarakan? Nah, tujuan dari perjanjian Roem-Royen sendiri yaitu untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Oke teman-teman, jadi bisa disimpulkan perbedaan dari ketiga perjanjian tadi yaitu perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville dan juga perjanjian Roem-Royen. Nah, kalau perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian antara Republik Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilakukan pada tahun 1946. Hasilnya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Nah, kalau perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Republik Indonesia dan Belanda yang dilakukan pada 1948. Perjanjian ini menghasilkan keputusan Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia sebatas Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Selanjutnya ada perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen merupakan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda pada 1949. Perjanjian ini berisi pengembalian pimpinan Republik Indonesia yang menjadi tawanan ketika agresi militer Belanda II dan persetujuan gencatan senjata antara Republik Indonesia dan juga Belanda. Terima kasih teman-teman buat yang telah menonton video saya sampai akhir. Saya Nadia Vega mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.